Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur pada hari ini. Oh iya, sebelumnya aku mau ingetin nih buat kalian yang sering keluar rumah atau beraktivitas keluar rumah. Jangan lupa pakai masker ya, rajin cuci tangan juga. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati. Oke, jadi kenalin, namaku Birti Melinda Rahmawati dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsika. Kali ini aku akan menjelaskan tentang paradigma kritis dalam kajian analisis wacana. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu paradigma? Paradigma adalah asumsi realitas yang tidak netral, namun dipengaruhi dan terikat oleh nilai dan kekuatan ekonomi, politik, serta sosial. Oleh karena itu, paradigma kritis adalah pembebasan nilai dominasi dari kelompok yang ditindas. Hal itu akan mempengaruhi bagaimana paradigma kritis mencoba membedah realitas dalam penelitian ilmiah, termasuk di dalamnya penelitian atau analisis kritis tentang teks media wacana. Menurut Michel Foucault, wacana adalah bentuk praktik sosial yang dilakukan baik dengan verbal tutur kata atau nonverbal yang berupa teks. Dalam mengkaji suatu makna atau arti suatu yang tersembunyi dalam suatu wacana itu menggunakan metode analisis wacana. Salah satunya analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis di sini bahwa suatu wacana mengandung suatu muatan ideologi atau kekuasaan dari pembuatan teks atau wacana. Maka dari itu bahasa sesungguhnya saat ini sudah tidak netral. Dia mengandung suatu ideologi atau paham dari pembuat teks atau narasi ataupun wacana. Salah satu dalam metode wacana analisis kritis yang diajukan oleh Norman Fairlock. Norman Fairlock sendiri memusatkan titik perhatiannya pada bahasa yang sebagai hasil kekuasaan, bahwa dia percaya bahasa tersebut memiliki sesuatu ideologi dari pembuat teks. Maka dari itu bahasa sangat tidak netral. Norman Fairlock sendiri mengajukan 3 dimensi dalam mengkaji suatu wacana. Yang pertama ada analisis teks. Analisis teks ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada representasi, relasi, dan identitas. Yang pertama ada representasi. Ini dibagi menjadi 3 elemen, yaitu ada anak kalimat, kombinasi anak kalimat, rangkaian antar kalimat. Untuk anak kalimat sendiri, kita mengambil contoh dari novel yang berjudul Sabtu Bersama Bapak. Di dalam salah satu narasinya ada berbunyi Ice Garnida istrinya. Kalimat ini mengandung dalam konteks anak kalimat dalam bentuk peristiwa. Kenapa dia dalam bentuk peristiwa? Karena dalam bentuk kalimat tersebut hanya menggunakan satu partisipan saja, yakni Ice. Garnida atau istrinya itu sebagai objek dalam narasi tersebut. Lalu kita kaji menggunakan analisis wacana kritis dari Norman Fairlock. Di sini sudah terlihat makna implisit maupun eksplisit di dalamnya, bahwa di kalimat atau narasi di novel itu mengandung suatu ideologis dari pembuatan novelnya, yaitu adanya praktik patriarki. Praktik patriarki dalam teks tadi itu bisa kita lihat masuk dalam kategori praktik bahasa patriarki. Praktik bahasa patriarki sangat jarang dibahas, bahwa sederhananya praktik patriarki dalam bahasa yang diajukan oleh Del Spender, bahwa laki-laki atau perempuan jika sudah menikah, pasti wanita tersebut akan mengganti atau mengangkat nama sang suami di belakang namanya. Dari teks tersebut, kita bisa melihat bahwa Ice Garnida sendiri adalah nama belakang dari suaminya, yaitu Gunawan Garnida. Di situ sangat terlihat jelas maknanya. Ice mengakui bahwa dirinya bukan dirinya lagi, dia adalah pemilik dari nama tersebut, yaitu suaminya.
Maka di sini terjadi sebuah legitimasi bahwa perempuan itu sudah menjadi milik objek sang suaminya. Artinya dia sudah dikuasai. Itu artinya sangat sederhana dari praktik bahasa patriarki yang diajukan oleh Del Spender. Selanjutnya di bagian kedua yaitu ada produksi teks. Bahwa produksi teks sendiri lagi dibagi menjadi dua, yaitu ada produksi teks dan konsumsi teks. Produksi teks sendiri itu bagaimana lingkungan sekitar mempengaruhi penulis dalam menghasilkan suatu teks wacana. Terkait dalam novel tadi, supaya kita lebih mudah memahaminya, sang penulis novelnya mengeluarkan wacana tersebut karena ia dipengaruhi oleh kondisi di sekitarnya yang ada nilai atau pakem-pakem sosial dalam mendidik anak yang kurang disetujui. Akhirnya, dia mengeluarkan novel tersebut, sehingga novel tersebut sebagai ideologis dia untuk mengajukan dalam melawan pakem-pakem yang tidak sesuai. Yang kedua, itu ada konsumsi teks. Konsumsi teks sendiri yaitu bagaimana pembaca mengonsumsi atau memaknai, bukan lagi mengartikan, tapi memaknai apa yang dikandung wacana tersebut. Selanjutnya di tahap terakhir ada praktik sosial. Praktik sosial sendiri dibagi lagi oleh Norman Fairlock menjadi 3, yaitu ada level situasional, ada level institusional, dan level sosial. Dalam level situasional artinya bagaimana situasi di sekitar penulis yang mempengaruhi dia untuk menghasilkan wacana tersebut. Ini hampir sama dengan produksi teks. Kita kembali lagi ke produksi teks dalam menghasilkan novel tersebut. Ia memang dipengaruhi oleh lingkungan karena nilai atau pakem-pakem sosial yang tidak disetujui. Maka dari itu, akhirnya kalau bisa dibilang berhasil, ya berhasil karena buktinya novel tersebut menjadi bestseller dan kemudian difilmkan. Di sini terlihat bahwa bahasa mempengaruhi masyarakat ataupun masyarakat mempengaruhi bahasa. Yang kedua itu ada level institusional. Artinya, bagaimana pengaruh dalam pihak luar atau pihak eksternal penulis juga mempengaruhi dalam membuat suatu wacana. Tidak hanya dalam internal dia, tim editor itu juga dapat mempengaruhi dalam menghasilkan suatu wacana. Artinya, bahwa apa yang dihasilkan dalam penulis itu sepenuhnya bukan keinginan penulis, tapi keinginan masyarakat luas. Dan yang ketiga atau terakhir itu ada level sosial. Level sosial melihat bagaimana masyarakat di situ mengandung suatu wacana apa yang dikandung dalam suatu masyarakat, dan ini akan terpengaruh di dalam hasil karyanya. Misalnya, contohnya seperti di Indonesia yang masih kental dengan patriarki, sehingga novel tersebut secara tidak sadar atau secara implisit mengandung patriarki. Salah satunya seperti kalimat tadi mengandung patriarki secara bahasa. Maka dari itu, wacana sendiri mengandung bahasa tidak netral. Maka ada suatu pertanyaan terakhir bahwa sesungguhnya kekuasaan yang paling berbahaya bukanlah kekuasaan melalui tindakan, tapi kekuasaan melalui bahasa. Ia tidak terlihat, tapi terasa ada.